Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk chat di 0816658779 ya, nomor saya 0816658779 ya. Silakan mau yang tanya langsung bisa langsung ke WA ke nomor saya. Dan mohon maaf ya bagi teman-teman yang mungkin belum dijawab, sabar ya, semuanya pasti akan saya jawab. Banyak sekali WA yang masuk ini. Pertanyaannya dari Bapak Wanto yang ada di Purbalingga ya. Pemijahan dengan sistem koloni apakah efektif Pak? Ya, mohon penjelasannya. Jadi kalau orang mijahkan secara koloni itu kan kadang yang sering terjadi itu biasanya loh ya, itu kalau mijahkan secara rombongan begitu karena bingung membedakan jantan betinanya, itu belum begitu jelas, belum begitu paham ya. Masih ada keraguan-raguan untuk membedakan mana betina mana jantan. Sehingga yang paling mudah adalah dengan cara dicampur bersama jantan dan betina satu kolam ya. Bertelur sih bisa saja, tidak masalah. Tetap akan ada yang bertelur kalau memang ikan yang dimasukkan ke kolam itu sudah dalam kondisi dewasa ya, sudah matang gonat, sudah ada telurnya dan siap mijah ya. Itu bisa saja terjadi proses pemijahan. Tetapi kalau menurut pengalaman saya, walaupun di situ dicampur 100 pasang ikan gabus bersama-sama, tetap yang bertelur cuma satu saja ya. Tidak akan mungkin terjadi pemijahan secara bersama-sama dalam satu kolam. Misalnya 10 mijah bareng, nggak mungkin terjadi ya, karena di situ biasanya yang menguasai tempat itulah yang akan bertelur duluan. Biasanya si betina itu satu pasang yang berkuasa di situ yang akan memijah duluan ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya kurang efektif ya. Karena apa? Seharusnya misalkan di situ akan terjadi, misalkan jantannya ada 5, betinanya ada 5, seharusnya di situ berpotensi untuk mijah secara bebarengan ya, berpotensi bebarengan ya, secara bersama-sama itu 5 pasang di tempat yang berbeda ya. Tetapi kenapa kok harus dicampur jadi satu ya? Jadi kalau hanya sekedar untuk coba-coba, boleh saja silahkan. Tetapi kalau menurut saya, kalau memang niatnya mau dimaksimalkan produktivitas benihnya, itu tetap harus sepasang itu di kolam yang berbeda-beda ya Pak ya. Pak Wanto silahkan. Nanti kalau bicara efektif atau tidak, kalau menurut saya, kalau induknya banyak loh betina jantan, itu kurang efektif ya. Sebisa mungkin harus dipasang-pasangkan. Kalau misalkan ada 10 jantan 10 betina dicampur jadi satu, kan sayang sekali Pak, hanya akan ada satu yang bertelur di situ. Baik, berikutnya dari Bapak Rudi yang ada di Tulungagung ya. Jadi Tulungagung ini pertanyaannya, apakah info yang saya terima di medsos itu benar Pak, jika gabus usia 3 bulan sudah mencapai setengah kilogram sejak tebar ukuran 3-4 cm? Mohon pencerahannya Pak. Ya, namanya di medsos Mas. Yang dimana di medsos itu kan orang berhak saja menulis apa saja kan ya. Bisa saja bilang saya pembesaran ikan umur sekian, tebar sekian, beratnya sekian ya, hanya untuk semacam menaikkan trending saja kadang ya kan. Jadi lebih baik kalau ada informasi yang seperti itu, lebih baik diklarifikasi dulu Pak. Jadi Bapak bisa datang ke tempat budidayanya, syukur-syukur ada nomor kontaknya, Bapak bisa lihat langsung di sana, lebih jelas, lebih betul lagi, dan lebih percaya lagi ya. Sehingga nanti pada saat Bapak budidaya tidak hanya mendapatkan informasi-informasi yang kurang benar ya. Kalau menurut saya sendiri, dengan umur 3 bulan sudah mencapai setengah kilo, kalau saya selama 15 tahun budidaya mungkin belum pernah mengalami seperti itu ya. Ya mungkin kalau ada yang bisa umur 3 bulan kok setengah kilo, ya saya pun juga ingin belajar ya. Mudah-mudahan orangnya yang menulis di medsos itu bisa berbagi ilmu lah tentunya ya, dan mau dikunjungi ya. Biasanya kalau ada sesuatu yang agak spektakuler begitu, biasanya
yang sering saya alami loh, yaitu mau dikunjungi itu ada saja alasannya ya kan. Yang sibuk lah, yang belum ada waktu, yang masih punya tugas luar kota, ya tidak ada waktu untuk menerima tamu ya kan. Ya tentunya bagi teman-teman yang melihat informasi di medsos, ya lebih jeli lagi kalau memang sebuah informasi yang benar, tidak ada salahnya untuk dibagikan kepada teman-teman. Toh kita juga nggak rugi kalau ada sebuah penemuan yang menyatakan ikan gabus dalam waktu 3 bulan sudah mencapai bobot setengah kilo, apalagi dengan makanannya pelet. Itu saya pun acung jempol, luar biasa sekali kalau memang ada penemuan yang seperti itu. Tentunya bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi para peternak. Yang tadinya 6 bulan baru 2 on, nah ini dalam waktu 3 bulan setengah kilo sekali. Wah ini fantastis sekali Pak. Jadi bisa dikejar Pak ya, silahkan dikejar aja orangnya seperti itu untuk kita belajar kepada mereka Pak. Ya belajar tujuannya meningkatkan produktivitas ikan gabus. Ya kalau jawaban dari saya ya saya sendiri belum pernah mengalami Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Wanto. Wanto sudah ya. Kemudian dari Bapak Sutikno yang ada di Pemalang ya. Saya nonton channel YouTube ya yang menyindir soal tebar 200 meter persegi seperti arahan Pak Suwandi. Itu katanya menyesatkan atau tidak bakalan panen ya. Saya jadi bingung Pak ya dengan statement ini. Ya mungkin Pak Suwandi bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak Suwandi. Oh alah ini ya. Jadi kalau statement di YouTube itu buat saya tidak ambil pusing Pak. Jadi silahkan saja mau statement seperti apa. Ya misalkan orang mau bilang ya pada tebar 200 meter nggak bakalan panen, ya silahkan saja. Ada yang mau tebar 50 per meter persegi, silahkan saja. Ada orang yang punya alibi nebar 100 meter 100 ekor per meter persegi, silahkan saja Pak. Ya buat saya tidak ada masalah ya kan. Cuma yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dan pemirsa sekalian, bahwa 200 per meter persegi itu kita sudah melewati ratusan tahapan uji coba ya. Kita punya mitra hampir 15.000 dan 200 meter persegi itu bisa panen Pak. Ya bagi teman-teman yang mungkin maaf nulis sewu yang nulis di YouTube itu, ya mungkin kalau mau sharing sedikit saya ajak ke tempat peternak saya yang sudah panen berkali-kali dengan tebar 1 meter 200 ekor. Jadi buat saya nggak ambil pusing, saya bisa mengklarifikasi dan saya bisa menunjukkan. Ya apalagi kalau saya kemarin lihat sedikit saja tayangan video YouTube-nya itu, ya yang sempat ditayangkan di YouTube bilang kalau bisa panen 200 per meter persegi mau nguras segoro katanya, mau nguras lautan katanya. Kalau buat Pak Suwandi nggak bingung-bingung, nggak akan marah, nggak akan apa-apa. Ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namanya orang punya statement, punya pengakuan, punya pendapat, boleh-boleh saja. Tapi lebih baik, lebih santun lah dalam kita berpendapat ya. Apalagi sampai menyindir orang bahwa dengan tebar 200 meter persegi itu menyesatkan gitu kan, juga kurang baik ya. Kalaupun toh saya bisa menunjukkan 1 meter 200 ekor per meter persegi bisa panen, kemudian saya tunjukkan kepada Anda yang membuat YouTube itu, mungkin Anda bisa betul-betul nguras lautan. Ya, nguras lautan seperti statement Anda. Ya mungkin bisa lihat aja di yang channelnya ada namanya siapa ya kemarin itu, Ridi Recep atau nggak salah itu ya, Ridi Recep itu bisa dilihat aja itu di channelnya itu. Anda bisa nguras lautan beneran kalau bisa nunjukkan orang-orang yang sudah bisa panen dengan tebar 200 per meter persegi. Jadi saya Suwandi selalu bertanggung jawab dengan video-video yang saya buat. Selalu saya. Karena video yang saya buat itu berdasarkan pengalaman saya dan saya siap ya membuktikan kalaupun toh memang itu perlu ya. Karena memang saya adalah pelaku usaha ikan gabus. Hidup saya dari ikan gabus. Jadi saya tidak mungkin menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya belum pernah saya lakukan. Ya. Dan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ribuan hingga puluhan ribu peternak itu tidak menggunakan teks sama sekali.
Semua ada di dalam sini yang memang sudah saya lakukan dan sudah saya praktekkan selama ini. Jadi kalau menurut saya pada Bapak Suktikno yang ada di Pemalang ya itu silahkan saja, itu pendapat Pak. Jadi kalau saya bilang 1 meter 200 ekor, Bapak boleh mengikuti pendapat siapapun yang ada di YouTube. Ya, di YouTube itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang cuman meng-copyright milik orang lain, mengambil video orang lain, dipotong-potong, disambung-sambung. Ya. Nah, di situ juga harus jeli kita melihat di sana, ya. Jadi banyak sekali channel-channel yang saya bisa tunjukkan, channel-channel itu foto saya ada di sana, video saya juga ada di sana, dipotong-potong, disambung-sambung, dijadikan sebuah tayangan. Jadi kita lebih jeli lagi untuk bisa melihat kalau ini memang kita terapkan, kita cocok, silahkan saja. Kalau memang Bapak merasa 1 meter 50 boleh, 1 meter 200 boleh, 1 meter 100 boleh. Yang jelas kenapa kok kita punya alasan 1 meter 200 ekor. Ikan gabus itu sudah kita lihat memang ikan karakter ikannya diam. Ikan koloni itu memang beda dengan ikan yang sifatnya tidak koloni, dia menyebar, itu beda. Ya, populasi kepadatan tebar ikan yang ikan sifatnya koloni itu lebih tinggi dibanding ikan yang biasa. Kemudian karakter ikan yang dia lebih cenderung diam, tidak banyak bergerak seperti ikan pada umumnya, itu akan juga meningkatkan kepadatan populasi tebar, ya, ikan gabus itu sendiri. Jadi kalau kita memang mau melakukan sebuah riset, ya tentunya kita juga mempelajari secara detail. Termasuk juga bagaimana kok ikan gabus kok seperti anatomi tubuhnya, kemudian seperti pola makannya, kita juga harus bisa pelajari. Ya, dimana setiap ikan itu berbeda-beda. Makanya saya katakan tadi, pendapat silahkan, mau 1 meter 100, 1 meter 200, mau 1 meter 50, monggo tidak masalah. Tapi yang penting di sini kita, bagi teman-teman yang membuat channel YouTube, yang sempat saya singgung tadi channelnya, ya mungkin lebih sopan, lebih santun lagi agar kita memberikan informasi kepada petani, kepada peternak itu lebih akurat. Kalaupun toh sesuai dengan pengalaman kita, belum tentu pengalaman kita itu cocok juga buat orang lain. Tetapi minimal menjadikan sebuah referensi yang benar, bukan sebuah referensi yang asal-asalan. Oke ya, gitu Pak ya dari Pak Suktikno, jawaban dari saya. Baik, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.